Sebenarnya jimat yang kau pakai itu adalah jimat hasil dari janinmu sendiri. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pelita hidup? Nah, kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang dikirim oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Mbak Maya. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Nah, jadi kisah ini berawal pada tahun 2013. Nah, jadi waktu itu Kak Maya yang orang asli Jawa Timur itu ikut suaminya ke Kalimantan Barat. Karena kan suami Mbak Maya yang bernama Mas Radit kerja di sana. Jadi Mas Radit ini kerja di perkebunan kelapa sawit sebagai mandor kebun. Nah, ini pertama kalinya Mbak Maya ikut ke Kalimantan Barat setelah 4 tahun mereka menikah. Jadi selama ini mereka itu hanya LDRan. Nah, sekali-kali itu Mas Radit pulang kampung untuk mengunjungi Mbak Maya. Nah, singkat cerita Mbak Maya ini yang terbiasa hidup di kota harus terbiasa hidup di kebun kelapa sawit. Nah, yang mana lokasi kebun kelapa sawit ini jauh dari kota. Nah, berhubung di barak tempat tinggal mereka banyak juga nih istri karyawan sawit. Jadi kan Mbak Maya ini nggak merasa terlalu kesepian. Ya, sedikit disclaimer. Jadi barak itu yaitu sebuah perumahan yang memang disediakan oleh perusahaan untuk para karyawan. Nah, di situ di barak itu Mbak Maya ini bertemu dengan seorang tetangga namanya Ayu. Nah, Ayu ini seorang yang sangat ramah, dia sangat baik nih sama Mbak Maya. Nah, merasa cocok dengan Ayu, ya mereka pun jadi berkawan baik. Nah, setelah beberapa bulan di Kalimantan Barat, alhamdulillahnya Mbak Maya hamil. Nah, mengetahui Mbak Maya hamil ya Mas Radit pun merasa sangat bahagia. Secara kan mereka udah 4 tahun nih nikah, tapi belum dikaruniai anak. Nah, mengetahui Mbak Maya hamil, ya Ayu pun segera memberikan ucapan selamat. Secara kan mereka udah berkawan baik nih. Nah, memasuki usia kandungan 4 bulan, Mbak Maya nih bilang ke Mas Radit, "Mas, nanti kalau usia kandungannya udah masuk 6 bulan, aku mau balik aja nih ke Jawa Timur. Soalnya kan agak payah kalau saya melahirkan di sini." Nah, mendengar ucapan Mbak Maya, ya Mas Radit justru senang. Karena kan Mas Radit pun khawatir nih kalau nantinya Mbak Maya melahirkan di perusahaan, terus ada apa-apa ya kan sulit karena kan rumah sakit jauh. Nah, beberapa hari setelah itu Mas Arman, suaminya Ayu yang juga satu kampung halaman dengan Mbak Maya itu mengajak nih Mas Radit untuk pergi mancing. Nah, Mas Radit yang memang hobinya suka mancing, ya akhirnya dia pun nggak bisa nolak nih ajakan dari Mas Arman. Nah, waktu itu Mbak Maya entah kenapa juga pingin ikut nih pergi ikut mancing. Nah, tapi karena takutnya dia nanti nggak ada kawan ngobrol, makanya diajaklah si Ayu. Nah, Mbak Maya bilang, "Yuk, lakimu sama lakiku nih mau pergi mancing, kita ikut yuk, sekalian untuk memeriahkan gitu." Nah, mendengar itu ya Mbak Ayu ini hanya ya manggut-manggut aja. Akhirnya pada jam 3 sore mereka pun berangkat tuh ke tempat pemancingan. Nah, tempat pemancingan ini adalah sebuah rawa-rawa yang mana lokasinya cukup jauh dari perusahaan. Nah, mereka pergi menggunakan sepeda motor. Nah, setelah sampai di lokasi yang dituju, mereka pun memarkirkan keretanya di pinggir jalan, lalu berjalan kaki menuju rawa-rawa itu.
Nah, kata Kak Ayu, rupanya memancing itu menyenangkan rupanya. Saking menyenangkannya mereka sampai-sampai nggak terasa bahwa waktu sudah hampir maghrib. Nah, karena takut kemalaman di jalan, mereka pun buru-buru tuh bersiap untuk pulang. Tapi sayang, waktu sudah mau pulang, hujan tiba-tiba turun. Karena memang kan di situ nggak ada tempat berteduh, akhirnya mereka memutuskan untuk ya tetap pulang aja meskipun lagi hujan deras. Nah, karena hujan deras dan suasana mulai gelap, mereka naik motor tuh kayak berbarengan, kayak sejajar gitu. Nah, ketika sudah hampir masuk area perusahaan, mereka tiba-tiba seperti melindas sesuatu. Nah, kayak melindas kayak melewati polisi tidur gitu. Nah, sampai-sampai nih motor yang dikendarai oleh Mbak Maya dan Mas Radit hampir oleng gitu. Nah, pas mereka menoleh ke belakang, mereka sangat terkejut karena mereka ternyata menginjak ular yang sangat besar yang kebetulan itu melintas di jalan itu. Nah, kata Mbak Maya, aku tahu ular itu sangat besar karena waktu aku nengok waktu itu kan posisinya kan sejajar, jadi kereta motor Mas Radit itu sebelah kanan, motor Mas Arman tuh sebelah kiri, dan mereka tuh kayak pinggir-pinggiran, tapi mereka sama-sama seperti kayak menginjak perut ular itu. Nah, saat mereka menoleh ke belakang, noleh balik, ular itu masih di situ juga, nggak lari. Nah, entah karena dia kesakitan, entah marah, ya mereka pun nggak tahu ya kan. Tapi karena waktu itu mereka ketakutan, takutnya ular itu matok atau entah dia ngamuk, akhirnya mereka tuh melaju aja, nggak singgah nih menengok kondisi ular itu atau sekedar entah berbuat apa lah gitu. Nah, waktu itu Mbak Maya sempat bilang nih ke Mas Radit untuk memastikan ya kondisi ular itu. Tapi kata Mas Radit, nggak apa-apanya, itu udah hal biasa. Sering kok banyak karyawan di sini menginjak ular juga, katanya. Nah, akhirnya mereka pulang aja tuh. Setelah beberapa minggu kemudian, waktu itu Kak Maya nih ngambil jemuran pakaian nih di halaman belakang rumah. Nah, saat akan berbalik badan, Mbak Maya ini nggak sengaja nih melihat ada seorang perempuan berkain jarik berdiri di ujung barak. Jadi barak ini ada 14 barak nih, ada 12 barak berjejer. Nah, barak Kak Maya ada di urutan nomor 3, dan perempuan yang memakai kain jarik itu berdiri di halaman belakang barak nomor 12. Nah, waktu itu Mbak Maya itu ya biasa aja, atau memang di barak itu kan banyak ibu-ibu ya. Waktu itu Mbak Maya pikir pasti ibu-ibu sini. Cuma Mbak Maya kayak kepikiran, tapi kenapa ya perempuan itu kok memakai kain jarik. Nah, tapi waktu itu nggak terlalu risau nih Mbak Maya. Tapi anehnya nih, setiap hari di jam yang sama perempuan itu selalu berdiri di situ setiap menjelang waktu maghrib. Nah, yang lebih anehnya lagi, karena semakin hari perempuan itu makin mendekat. Awalnya berdiri di barak 12 kan, habis itu dia berdiri di barak 11, dan begitu saja seterusnya. Nah, waktu udah mau mendekati barak nomor 5, Mbak Maya ini udah wanti-wanti nih. Dia membatin nih, kayaknya aku harus nanya nih sama wanita itu besok, siapa dia dan kenapa dia tuh makin mendekat. Nah, pagi-pagi sekali Mbak Maya ini bercerita lah sama Ayu. Mbak Maya bilang, yuk kamu kenal nggak sama perempuan yang memakai kain jarik di sekitar barak sini? Nah, mendengar itu Ayu agak kaget, tapi Ayu bilang, oh aku nggak kenal, mungkin aja nih penghuni baru di barak ini. Emang kenapa? Ayu. Nah, Mbak Maya lalu bercerita lah tentang sosok wanita itu yang makin hari makin mendekat kan. Nah, tapi di situ Ayu malah bilang, nggak usah dipikirin. Orang itu bukannya makhluk halus, udah pasti kalau makhluk halus ya udah pasti dia langsung ganggu atau gimana gitu. Nah, itu kan hanya menunjukkan diri ya, mungkin aja dia mau berkenalan, hanya saja dia malu. Nah,
Mendengar penuturan Ayu, Mbak Maya pun jadi agak lega. Ya, masuk juga di akal Mbak Maya. Nah, sorenya Mbak Maya ini berpikir, kayaknya sore ini aku nggak usah ngambil jemuran lah. Khawatirnya ada lagi nih sosok wanita itu. Tapi baru saja Mbak Ayu berpikir seperti itu, hujan tiba-tiba turun. Nah, terpaksa Mbak Maya harus mengutin nih jemurannya. Nah, ketika Mbak Maya menoleh ke arah barak nomor 5, nggak ada tuh sosok itu lagi, dan nggak macam semalam kan. Nah, Mbak Maya pun berpikir, oh berarti memang orang dia. Tapi di sini tak berapa lama saat Mbak Maya hendak masuk ke dalam rumah, Mbak Maya tiba-tiba merasa ada yang meraba perutnya. Nah, sontak aja Mbak Maya langsung kaget kan. Nah, karena ketika Mbak Maya menoleh ke kanan ke kiri nggak ada siapa-siapa. Dan di saat Mbak Maya kembali menoleh ke halaman belakang barak nomor 5, Mbak Maya melihat di situ ada ular yang sangat besar meliuk-liuk langsung tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, Mbak Maya yang memang orangnya parnoan ya segera berlari ketakutan. Tuh buru-buru dia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tapi baru saja Mbak Maya ini hendak meletakkan pakaian yang dibawa, Mbak Maya merasa ada yang melilit perutnya. Nah, pas dilihat nggak ada apa-apa. Karena kaget dan takut, Mbak Maya langsung berteriak memanggil Ayu. Yang mana rumah Mbak Ayu itu kan ada di samping dia, barak nomor 2. Nah, mendengar teriakan Mbak Maya, Ayu langsung datang. Dan di sini, ketika Mbak Ayu masuk ke dalam kamar Mbak Maya sempat tuh melihat Ayu seperti kayak mengangguk, lalu mendekati Mbak Maya. Nah, Ayu bilang, kamu kenapa, Mai? Tapi belum sempat Mbak Maya menjawab, darah segar tiba-tiba, mohon maaf nih, keluar dari kemaluan Mbak Maya, disertai sebuah gumpalan. Di situ kayak Mbak Maya merasa bahwa ya sepertinya dia keguguran. Nah, melihat sahabatnya keguguran ya Mbak Ayu segera tuh membersihkan darah Mbak Maya. Ayu bilang bahwa ini harus segera dibersihkan nih, takutnya nanti kecium sama kuyang. Nah, mendengar nama kuyang ya Mbak Maya jelas ketakutan lah ya kan. Nah, lama setelah darahnya udah dibersihkan sama Ayu pamitan nih sebentar sama Mbak Maya. Dia bilang ini harus segera dikubur nih gumpalan darahnya ini ya, janinnya itulah ya. Nah, kata Ayu kalau nggak segera dikubur ya takutnya ada apa-apa. Nah, kata Mbak Maya, waktu itu kan aku bilang sama Ayu, yuk kita ke puskesmas. Tapi kata Ayu nggak apa-apa, kita di sini aja dulu soalnya kan hujan deras. Mas Radit pun lagi nggak ada di kebun kan. Nah, jadi demi kebaikan Mbak Maya juga ya udah di rumah aja lah. Nah, apalagi nih Ayu ini ngaku dia pernah jadi kader posyandu, jadi ya sedikit tahu lah tentang hal ini. Nah, Mbak Maya bilang bahwa di situ aku sangat sedih dengan kejadian itu karena kan ya udah 4 tahun ditunggu-tunggu untuk bisa hamil tapi malah keguguran. Bilang bahwa saat itu aku sangat sedih karena kan bagaimanapun udah 4 tahun nih aku nunggu untuk bisa hamil tapi malah keguguran. Dan kata Mbak Maya, Mas Radit pun gak kalah sedihnya. Nah, keesokan harinya lah baru Mbak Maya ke puskesmas dan setelah diperiksa syukurlah Mbak Maya memang mengalami keguguran, tapi keguguran komplit. Yang artinya dia tidak perlu dikuret karena semua jaringannya keluar semua ya kan. Tapi setelah kejadian itu, nah beberapa hari kemudian Mbak Maya ini diberi sebuah jimat oleh Mas Radit. Nah, dengan alasan jimat itu bisa melindungi Mbak Maya dari mara bahaya. Nah, awalnya Mbak Maya nggak percaya sama yang gitu-gituan kan. Tapi karena dipaksa oleh suaminya ya dipakailah sama Mbak Maya. Nah, tapi duka Mbak Maya tidak sampai di situ saja. Karena seminggu setelah Mbak Maya keguguran, Mbak Maya mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia di Jawa Timur sana.
Nah, sedih kali Kak Maya waktu itu. Secara kan hanya ibunya yang tersisa, karena kan ayah dan juga kakaknya sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Nah, saat itu Mas Radit nih menyarankan agar Mbak Maya pulang saja ke Jawa Timur. Tapi saat itu kondisi Mbak Maya itu masih sangat lemah. Padahal kata Mbak Maya waktu keguguran nggak terlalu banyak kok darah yang keluar. Tapi entah kenapa badan Mbak Maya itu sangat lemas. Dan karena alasan itu Mbak Maya memilih untuk tidak pulang kampung. Nah, semakin hari kondisi badan Kak Maya itu makin lemah. Tapi ada kabar yang gak kalah mengagetkan, karena Mbak Maya mendapat kabar bahwa Ayu dan Mas Arman tiba-tiba saja resign. Bukan Ayu yang resign ya, Mas Arman. Berarti Ayu ikutlah ya. Nah, tentu saja itu membuat Mbak Maya dan Mas Radit sangat sedih, karena kan memang mereka udah sangat dekat ya kan. Meskipun Mbak Maya belum terlalu lama lah mengenal Ayu, tapi bagi Mbak Maya itu dia kayak sahabat terbaik lah. Nah, semenjak Ayu dan Mas Arman pergi dari perusahaan, Mas Radit itu jadi kayak kelihatan sering murung. Nah, kayak di situ Mbak Maya bilang, aku paham lah, karena kan memang Mas Arman ini kayak teman, kayak soulmate-nya suaminya gitu. Nah, alhamdulillahnya 4 bulan kemudian Mbak Maya kembali hamil. Nah, tentu itu membuat Mbak Maya sangat bahagia kan, karena dan kali itu Mbak Maya kayak berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Nah, biar kejadian yang lalu itu nggak terulang. Tapi nih, wanita berkain jarik itu kembali nih menghantui Mbak Maya. Perempuan itu nggak segan-segan. Dulu kan hanya menampakkan diri dari kejauhan. Sekarang dia udah nggak segan-segan menampakkan diri di depan Mbak Maya, tapi dengan tatapan kosong. Nah, terkadang tuh sampai masuk ke dalam mimpi Mbak Maya tau. Di dalam mimpi Mbak Maya, perempuan itu berapa kali tuh kayak ngusir Mbak Maya itu keluar dari rumahnya. Dan di saat yang bersamaan ada juga nih sosok lain, jadi seorang wanita tua yang berusaha juga nih mengusir wanita berkain jarik itu. Nah, karena mimpi itu sering muncul, ditambah lagi dengan sosoknya yang tidak hadir di dunia nyata aja, tapi di dunia mimpi, itu jelas membuat Mbak Maya frustasi dia. Nah, hingga suatu malam Mbak Maya ini kembali merasakan ada sesuatu yang melilit di perutnya, dan lagi-lagi Mbak Maya keguguran. Mengetahui Mbak Maya keguguran lagi, jelas Mas Radit ini marah, dan karena ini kan udah 2 kali keguguran kan. Dan lagi-lagi Mas Radit menganjurkan Mbak Maya untuk pulang kampung saja. Tapi di situ ya Mbak Maya menolak, karena bagi dia udah nggak ada harapan untuk tinggal di kampung itu. Secara kan ibunya udah meninggal. Nah, entah karena kecewa atau gimana nih, semenjak keguguran kedua ini, Mas Radit ini lebih sering tuh bermalam di tempat kawannya sesama karyawan daripada tinggal di rumah. Nah, padahal kan setiap malam Mbak Maya selalu diganggu oleh makhluk halus yang ya entah dari mana aja asalnya. Ditambah lagi perempuan berkain jarik itu masih saja menampakkan diri, yang membuat ya Kak Maya itu kadang tiba-tiba kaget gitu, karena tiba-tiba dia muncul di depan gitu aja kan. Nah, Mbak Maya kadang berpikir, apa ya guna jimat yang aku pakai ini? Toh gangguan ini bukannya makin berkurang, kok makin menjadi-jadi ya. Tapi nih, ketika Mbak Maya mau melepas, Mas Radit marah, karena Mas Radit beralasan bahwa kamu melepasnya itu sama saja dengan kamu membahayakan nyawa kamu sendiri. Nah, pernah sekali nih Mbak Maya itu waktu itu sedang memasak di dapur. Nah, entah suara dari mana, seolah kayak ada yang berbisik di telinganya, dan dia bilang, cepat buang sebelum mereka memakan dirimu. Nah, dan di saat itu ya Mbak Maya menoleh ke kiri kanan, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah,
mungkin karena tubuh Mbak Maya ini makin lemah sehingga dia kayak berpengaruh ke berat badannya. Jadi berat badan Mbak Maya itu makin hari makin turun drastis, sehingga Mbak Maya makin kelihatan kayak nampak tua gitu. Nah, karena merasa kondisinya udah makin memburuk, akhirnya Mbak Maya mengalah dan menyetujui saran dari suaminya untuk sementara waktu pulang ke Jawa Timur. Nah, jadi esoknya dengan maksud ingin berpamitan ke tetangga, Mbak Maya pun mendatangi barak satu persatu. Nah, di saat Mbak Maya ini masuk ke dalam barak nomor 12, Mbak Maya bertemulah dengan pemilik barak, yaitu sepasang suami istri yang mana mereka itu orang asli Kalimantan. Nah, di situ Mbak Maya bertemu juga nih dengan orang tua dari dari penghuni barak nomor 12. Ya, waktu itu kebetulan mereka datang nih mengunjungi anak mereka. Nah, orang tua pemilik barak itu sangat ramah. Nah, dia nanya, "Loh, Nak, kenapa mesti balik ke Jawa Timur?" Dan di situ Mbak Maya berceritalah tentang apa yang dialami, termasuk keguguran dan perempuan berkain jarik itu. Nah, mendengar cerita Mbak Maya, kedua orang tua yang udah mulai sepuh itu kayak menghela napas panjang gitu. Lalu dia bilang, "Sepertinya keputusanmu untuk pindah dari sini itu udah tepat. Tapi ada hal yang harus kamu tahu. Sepertinya wanita berkain jarik itu pernah kamu sakiti, atau kalian sakiti lah, entah kau entah suamimu. Dan dia hanya menuntut maaf darimu atau dari suamimu. Dan biasanya nih, kain jarik itu kayak identik dengan binatang melata." Itu kata nenek sepuh ini. Nah, mendengar itu Mbak Maya langsung teringat nih dengan ular yang pernah mereka lindas itu hari. Nah, dia bisa jadi itu jelmaan ular. Tapi kalau memang itu betul, sebaiknya kalian minta maaf saat dia menunjukkan wujudnya lagi. Karena sepengetahuanku itu bukan sembarang ular loh. Bisa jadi itu penunggu hutan. Dan untuk keguguranmu hanya Tuhan yang tahu. Suatu saat kamu pasti akan dapat jawabannya. Itu kata nenek itu. Nah, benar saja nih. Malam itu sosok wanita itu kembali menunjukkan dirinya. Nah, di situ Mbak Maya langsung tiba-tiba langsung cepat-cepat nih minta maaf. Tapi di sini seakan-akan ada nih yang membisik lagi di telinga Mbak Maya. Dia bilang gini, "Terima kasih telah menyelamatkanku." Ya jelas Mbak Maya bingung nih, maksudnya apa nih? Tapi seolah-olah kayak diingatkan kembali. Jadi waktu itu Mbak Maya ini kan waktu pertama kali ke Kalimantan kan memang nggak dijemput nih sama Mas Radit. Jadi sesampai di bandara dia naik mobil travel untuk ke tempat kerja Mas Radit kan. Nah, saat singgah di rumah makan singgah makan malam tuh di sebuah rumah makan, Mbak Maya ini kayak kebelet pipis, lalu masuklah ke dalam kamar mandi. Nah, rupanya kamar mandi warung itu terpisah dari rumah makan itu. Jadi kayak semacam kamar mandi itu di belakang, kamar mandi terbuka gitu. Nah, saat Mbak Maya hendak masuk lagi ke rumah makan itu, Mbak Maya nggak sengaja melihat ada benda bergerak di dalam goni di samping warung. Karena penasaran, Mbak Maya ini mendekati, dan di situ seolah-olah ada lagi nih yang berbisik untuk membuka ikatan dari goni itu. Di situ Mbak Maya kayak melepas sedikit ikatan sampul di ujung goni. Dan betapa terkejutnya Mbak Maya karena sekilas dia melihat bahwa di dalam goni itu ternyata ada ular besar yang berwarna putih keemasan gitu. Nah, karena takut bercampur kaget, Mbak Maya segera bergegas masuk ke dalam warung. Sebenarnya waktu itu Mbak Maya ini kayak mau berteriak karena ketakutan. Tapi di dalam hatinya dia cuma takut
juga, karena takutnya nih kalau pemilik ular itu tahu dia yang buka, ya udah pasti marah besar ya kan. Nah, Mbak Maya jadi berargumen sendiri nih kayak tentang perempuan berkain itu, apakah ular yang ditolongnya ataukah ular yang pernah mereka lindas ya, diantara ataukah ada sesuatu yang lain lah. Nah, keesokan harinya Mbak Maya ini benar-benar pulang ke Jawa. Tapi karena hari itu ada demo karyawan di perusahaan, Mas Radit lagi-lagi nggak bisa ngantar Mbak Maya ke bandara. Nah, dia hanya memesankan mobil travel, tapi bukan Mbak Maya sendiri yang jadi penumpangnya. Ada nih beberapa penumpang yang lain. Nah, setelah berpamitan dengan suaminya, udah cepika-cepiking, nangis-nangis gitu, Mbak Maya pun berangkat. Kata Mbak Maya, sedih sekali lah rasanya aku meninggalkan Mas Radit sendiri di sana. Tapi ya apa boleh buat lah. Ini juga keinginan Mas Radit dan ya tentunya untuk kebaikan aku. Nah, di tengah perjalanan seorang ibu-ibu yang duduk di samping Mbak Maya itu kayak nyeletuk gitu. Mau kemana Mbak? Katanya. Oh, mau balik ke Jawa Bu, kata Mbak Maya. Oh, tapi Mbak Maya kayak ngerasa ibu ini kok dari awal aku naik ke mobil dia tuh kayak memperhatikan terus. Nah, akhirnya Mbak Maya tanya nih, ada apa ya Bu? Kok sepertinya ibu dari tadi liatin saya? Nah, dengan suara pelan ibu itu ngomong, maaf, adik pakai jimat ya? Nah, mendengar itu ya Mbak Maya kaget, kok bisa-bisanya ibu ini tahu bahwasanya dia pakai jimat ya. Memang dia letak jadikan macam kalung gitu. Nah, di kalung jadi jimatnya terbungkus kain putih gitu. Jadi dijadikan kayak macam apa ya? Macam liontin gitu. Nah, jadi Mbak Maya bilang, kok ibu tahu? Nah, itu bilang, nampak Dek, dari tadi banyak makhluk halus yang ngikutin soalnya. Nah, Mbak Maya yang dengar itu ya makin terkejut lah ya kan. Nah, Mbak Maya akhirnya menceritakan pada ibu itu bahwa ya memang saya memang pakai jimat Bu. Nih jimat ini pemberian suami saya dengan alasan untuk menjadi tameng dari makhluk halus. Ya katanya memang banyak tuh mengganggu kalau di tanah Kalimantan, itu kata suaminya nih. Nah, jadi ibu itu bilang, itu tameng atau penarik makhluk halus? Maksudnya apa Bu? Nah, jadi ibu itu bilang, sepenglihatan ibu itu bukan jimat pelindung, melainkan jimat untuk memudahkan makhluk halus merasuki tubuhmu. Nah, sehingga tubuhmu semakin lemas dan lama-lama bisa membuatmu meninggal dunia. Nah, ya jelas mendengar itu Mbak Maya kaget. Tapi seketika ibu itu menyarankan agar jimat yang dipakai oleh Mbak Maya sebaiknya dilepas saja. Nah, di situ Mbak Maya kayak mulai berpikir nih, kayaknya iya ya jimat ini memang kayak nggak ada faedahnya gitu. Soalnya yang ada malah tubuhnya makin lemas semenjak dia memakai jimat itu kan. Nah, tanpa pikir panjang Mbak Maya ini langsung melepas jimat gitu, dan saat Mbak Maya hendak membuang keluar dari jendela mobil, tiba-tiba ibu itu mencegahnya dan dia bilang, jangan dibuang. Terus dia bilang ke sopir mobil itu kan, Pak berhenti sebentar ya. Setelah itu ibu itu kayak minjam mancis sopir itu, dan setelah itu setelah dapat mancis dia langsung membakar jimat punya Mbak Maya. Nah, di saat jimat itu dibakar, seketika Mbak Maya merasakan tubuhnya kayak ada yang meliuk-liuk di dalam tubuhnya itu. Nah, seperti kayak ditarik keluar, kayak macam tarik keluar. Tapi untungnya kata Mbak Maya sakitnya itu nggak terlalu lama, hanya sebentar. Nah, singkat cerita, Mbak Maya ini udah sampai nih di Jawa Timur, dan alhamdulillahnya selama di kampung itu Mbak Maya tidak lagi merasakan rasa sakit dan lemas di sekujur tubuhnya. Nah, hubungan Mbak Maya dengan Mas Radit pun ya tetap membaik nih. Hanya saja Mbak Maya nggak menceritakan bahwasanya jimat yang udah pernah dia kasih itu udah dia bakar, dia nggak. Tapi sebenarnya di situ kayak Mbak Maya kayak udah mulai merasa
agak gimana-gimana gitu sama Mas Radit. Nah, tapi kisah di sini belum selesai nih. Setelah beberapa bulan kepulangan Mbak Maya, suatu hari nih Mbak Maya nggak sengaja bertemu dengan Mas Arman. Masih ingat kan Mas Arman yang suaminya Ayu? Nah, sahabatnya Mbak Maya yang di Kalimantan itu. Waktu itu Mbak Mayanya nggak kaget karena waktu dia kan nengoknya itu pas di pantai nih, pas Mbak Ayu lagi kayak liburan gitu. Nah, waktu itu Mas Arman sedang bersama dengan seorang wanita dan 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Nah, melihat Mbak Maya, Mas Arman itu kayak agak kaget, tapi dia segera menemui Mbak Maya dan mengajak Mbak Maya kayak ke tepian gitu, agak menjauh dari perempuan yang dikawaninya tadi. Nah, di sini nih, sedikit demi sedikit kebenaran mulai terbongkar. Jadi, Mas Arman bercerita bahwa sebenarnya dia dan Ayu bukanlah suami istri. Dan wanita yang tadi yang dilihat sama Mbak Maya itulah istri Mas Arman yang sebenarnya. Nah, puncaknya di sini nih. Jadi sebenarnya Arman dan Ayu ini sebenarnya tidak memiliki hubungan apa-apa. Bahkan mereka bukan suami istri, melainkan Ayu ini sebenarnya adalah istri siri dari Mas Radit, suaminya Mbak Maya. Ya Allah, sekali ya. Nah, mereka berdua nih, mereka waktu Mbak Maya mau ke Kalimantan ya, mereka ini kayak risau, kayak aduh Mbak Maya mau ke Kalimantan, takutnya nanti ketahuan, makanya dibuatlah drama ini. Jadi Mas Radit yang tahu bahwa Arman ini pernah jadi Arman ini pernah utang nyawa ke Mas Radit, jadi pernah dia ditolong, entah ditolong apa nggak dijelaskan ya kan. Nah, karena di situ dia kayak berutang, jadi dia minta tolong untuk agar si Ayu ini diperkenalkan sebagai istrinya dia. Sebenarnya Ayu tuh kerja di situ udah lama, Ayu kerja di situ di perusahaan itu. Cuman ya tiba-tiba pernah suatu hari tuh kayak mereka tuh minta izin 3 hari. Nah, setelah sudah izin itu, setelah masuk, Arman ini lalu memperkenalkan ke orang-orang karyawan bahwasanya mereka baru saja menikah. Nah, setelah itu jadi orang tuh taunya bahwa Arman itu menikah dengan Ayu, padahal sebenarnya Ayu ini adalah istri dari Mas Radit. Nah, tapi di sini alasan kenapa Mas Arman dan Ayu resign ya. Nah, di situ karena ternyata Mas Arman ini udah nggak tahan. Dia udah nggak tahan berbohong lebih lama lagi. Apalagi kan dia udah tahu bahwa yang dia lakukan ini dosa, karena dia kan jelas-jelas ya dia membohongi orang dan kayak mempermainkan pernikahan itu ya kan. Nah, tapi memang sih waktu Mbak Maya akui bahwa semenjak dia bertetangga, Mas Arman ini memang nggak pernah tuh tinggal bermalam, entah kemana dia kalau malam ya, pokoknya dia nggak pernah bermalam lah. Dan di Ayu itu ya Ayu itulah yang sendiri kalau malam di rumah itu. Nah, yang di sini Mbak Maya itu kayak flashback lagi. Nah, waktu mereka udah pindah, Arman sama Ayu ini pindah, jadi Mas Radit ini ngajak mereka untuk pindah ke barak 2 tempat Ayu itu. Maaf, entah alasan apa, pokoknya Mas Radit pingin dia tinggal di barak 2 itu. Nah, akhirnya nih, kata Mas Arman, aku resign nih karena aku udah nggak tahan. Terus kenapa Ayu juga ikutan pindah dengan alasan ikut suaminya, padahal bukan. Itu karena dia marah sama Mas Radit, karena Mas Radit itu janji sama dia bahwa nanti istriku datang itu paling lama dia tuh cuma 2 bulan di Kalimantan. Nanti aku buat dia nggak betah lah, entah aku buat kayak mana biar dia nggak betah, biar dia segera balik ke Jawa. Jadi kalau dia udah balik ke Jawa ya kita bisa lanjutkan lagi hubungan ini. Nah, ternyata waktu Mbak Maya datang, entah karena kasihan, entah Mas Radit tuh kayak nggak tega nyakitin gitu. Ditambah lagi ya Mbak Maya sampai 2 kali hamil gitu. Jadi di situ Ayu kayak marah karena seolah-olah kayak Mas Radit itu kayak ingkar janji. Nah, di sini juga rupanya Mas Arman bilang bahwa keguguran yang dialami oleh
Mbak Maya tidak lepas dari peranan Mas Radit dan Ayu sendiri. Gitulah, juga entah kayak mana dibuatnya, entah dia ngedukun entah apa nggak tahu lah, tapi nggak lepas dari peranan orang dua itu. Nah, dan yang lebih mengagetkan lagi, Mas Arman bilang bahwa aku tahu nih Maya, bahwa Radit dan Ayu itu kayak buat semacam membuat kau menderita dengan cara dia membuatkan kau jimat. Jadi jimat yang kau pakai selama ini itu adalah hasil dari janin kau yang kau pernah keguguran itu. Nah, janinmu itulah yang diambil sama Ayu, dijadikan entah kayak mana caranya, dibuat jimat lah sama dia. Terus kau pakai, dan itu tuh mempermudah makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarmu untuk datang mengganggumu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah, di situ Mbak Maya sangat udah marah, sedih kayak mana, karena ya bagaimana, Ayu udah dianggapnya sahabat paling baik lah menurut dia, suaminya yang disangka sangat baik. Rupanya mereka berdua, si Ayu dan si Radit ini tuh kayak jahat kali mereka. Nah, di situ kayak Mbak Maya kayak, ya Allah, selama ini berarti mereka itu kayak main drama aku pikir tuh kayak macam di sinetron aja. Rupanya mereka ada betul ya orang yang main drama kayak gitu. Nah, karena marah nih, Mbak Maya langsung tuh nelpon Mas Radit. Tapi di situ nomor Mas Radit sudah nggak aktif lagi. Nah, dia telepon lagi nih nomor HP Ayu, tapi sama, mereka juga tidak aktif sama sekali. Nah, di situ kayak Mbak Maya tuh kayak, oh aku harus temuin mereka nih. Nah, tapi di situ keluarga jauh dari Mbak Maya menganjurkan agar Mbak Maya nggak usah lagi balik Kalimantan, nggak usah. Kau ngejar laki-laki itu pun nggak ada gunanya, karena kan kalian itu menikah atas perjodohan. Jadi memang Mbak Maya dan Mas Radit ini menikah karena dijodohkan, jadi bukan pacaran mereka, dijodohkan mereka. Nah, karena itulah mungkin Mas Radit tuh sebenarnya nggak cinta sama Mbak Maya. Nah, cuma mungkin waktu itu karena dia mungkin karena patuh sama orang tuanya, entah apa gitulah. Nah, di sini jadi beberapa tahun kemudian, nah Mbak Maya dengar nih bahwasanya benar Mas Radit dan Ayu udah menikah, dan mereka tinggal tuh di tempat masih di barak mereka yang sama. Tapi di situ menurut informasi yang Mbak Maya dapatkan bahwasanya Mas Radit itu bilang ke karyawan-karyawan bahwasanya Maya sudah menggugat cerai dia. Padahal nggak pernah loh Mbak Maya ini gugat cerai, tapi dibilang sama si Radit ini bahwa ya mereka udah cerai. Nah, ini karena ya nggak tahu, cuman di situ Mbak Maya bilang bahwa ya udahlah, mungkin udah takdir lah. Aku mempertahankan laki-laki kayak gitu pun nggak ada guna lah. Orang dia kayaknya memang nggak ada cinta lah sama aku gitu, ya udahlah. Nah, tapi sampai sekarang nih Mbak Maya itu masih sendiri, kayak dia masih kayak trauma gitu, karena dia udah menikah tuh udah hampir 5 tahun lebih dia menikah sama Radit. Tapi rupanya ya seperti itu, rupanya dia diselingkuhi, dihianati, bahkan kayak kayak berusaha dicelakain kan oleh suaminya dan madunya itu. Astagfirullahaladzim kayak. Nah, oke, itulah kisah dari Mbak Maya. Ya Allah, sabar-sabarlah ya Mbak Maya ya. Mudah-mudahan kan Mbak Maya mendapatkan laki-laki yang jauh lebih baik, jauh lebih soleh, dan jauh lebih bijaksana ya. Ya pastinya dia mencintai kita tuh karena mencintai Mbak Maya karena Allah ya kan. Nah, untuk Mas Radit sama Mbak Ayu ya nggak tahu lah ya, kita nggak tahu ya kan, karena kita belum mendengar juga nih dari versi mereka ya kan, tahap kayak mana. Tapi yang pastinya mudah-mudahan itu yang terbaik untuk Mbak Maya ya kan. Kalaupun sama terus-terusan kan belum tentu kita bahagia ya dengan orang yang seperti itu. Ya semangat terus ya Mbak Maya, mudah-mudahan Mbak Maya sehat terus dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian saja kisah dari Mbak Maya. Ya Allah, menurut kalian lah si perempuan berkain jarik ini siapa ya?
aku jadi bingung juga nih. Ya udah ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.